Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu surat lamaran pekerjaan. Pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan dan menyusun surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan yang terdahulu, kita sudah membahas tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Masih ingat kan? Ada berapa sistematika surat lamaran pekerjaan kemarin? Pertama adalah kota dan tanggal surat. Yang kedua, lampiran dan perihal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, yaitu salam pembuka. Yang kelima, paragraf pembuka. Yang keenam, paragraf isi. Yang ketujuh, paragraf penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Dan yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama pengirim. Baiklah, kita lanjutkan materi kita, yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan dan menyusun surat lamaran pekerjaan bersama Ibu Ismatul Fitriah. Pembahasan yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan pada penulisan surat lamaran meliputi kalimat efektif, penggunaan ejaan, termasuk tanda baca, huruf kapital, dan kata baku, penggunaan kalimat yang santun dan persuasif. Selain harus menggunakan kalimat efektif dan ejaan yang benar, bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan haruslah santun, terutama pernyataan maksud di bagian pembuka dan harapan di bagian akhir. Seperti contoh di kalimat berikut ini, yang pertama yaitu berdasarkan iklan di harian Kompas tanggal 22 Mei 2018, saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai tenaga accounting di perusahaan yang saudara pimpin. Ini contoh penggunaan kalimat yang kurang santun. Bisa diperbaiki menjadi seperti ini. Berdasarkan iklan di harian Kompas 22 Mei 2018, perkenankanlah saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai tenaga accounting di perusahaan yang Bapak pimpin. Kalimat tersebut lebih santun. Kemudian contohnya di bagian akhir penutup surat lamaran pekerjaan, saya harap agar Bapak mengabulkan permohonan saya. Itu penggunaan kalimat yang kurang santun. Bisa diperbaiki menjadi, saya berharap Bapak berkenan mengabulkan permohonan saya. Itu penggunaan kalimat yang lebih santun. Selain itu, bahasa dalam surat lamaran pun sebaiknya bersifat persuasif, yaitu bahasa yang membujuk dan meyakinkan secara halus. Contohnya, saya harap Bapak menerima saya menjadi karyawan di perusahaan ini. Ini contoh yang kurang persuasif. Bisa diperbaiki menjadi seperti contoh di bawah ini. Karena saya sangat berpengalaman di bidang tersebut, kiranya Bapak berkenan menerima saya menjadi karyawan di perusahaan yang Bapak pimpin. Itu lebih persuasif kalimatnya. Pembahasan yang kedua yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan
dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Isi dalam sebuah surat lamaran pekerjaan adalah sumber lowongan, posisi pekerjaan, identitas pengelamar, kualifikasi yang dimiliki yaitu pendidikan, keahlian, dan pengalaman kerja, persyaratan yang diminta, dan harapan pelamar. Yang kedua yaitu sistematika. Sistematika surat lamaran, ada kota dan tanggal, lampiran dan perihal, ada alamat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama pengirim. Yang ketiga yaitu bahasa dalam surat lamaran pekerjaan. Yang digunakan adalah bahasa baku dengan ejaan dan kalimat efektif, bahasa yang santun dan persuasif. Ejaan dalam penulisan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan diantaranya adalah tanggal surat. Penulisannya dimulai dengan nama kota yang dimulai dengan menggunakan huruf kapital serta diikuti tanda koma. Selanjutnya tanggal yang ditulis dengan angka, nama bulan tidak boleh disingkat, dan di akhir tahun yang ditulis lengkap dengan angka. Contohnya Jakarta, koma, J-nya dimulai dengan huruf kapital, kemudian tanggalnya ditulis dengan angka 25 bulan Agustus, bulannya juga harus ditulis dengan huruf Agustus. Tahun 2019, ini yang benar. Contoh yang kedua, Medan, koma, 25 bulan 8 2019. Ini penggunaan yang salah, yaitu pada bulan itu menggunakan angka. Kemudian contoh yang ketiga, Bandung 25 Agustus 2019. Kesalahannya Bandung itu tidak ada tanda koma, kemudian tanggal 25 Agustusnya disingkat, tidak ditulis lengkap Agustus. Itu penggunaan yang salah. Yang kedua adalah lampiran. Lampiran adalah sesuatu yang dilampirkan dan diikut sertakan pada surat tersebut. Lampiran berkaitan dengan berapa jumlah dokumen yang disertakan pada surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga adalah perihal. Kata perihal bersinonim dengan kata hal yang menyatakan tentang atau mengenai. Jadi, perihal menyatakan tentang apa isi surat tersebut. Contohnya, perihal permohonan menjadi karyawan atau hal lamaran pekerjaan. Selanjutnya adalah alamat surat. Alamat surat adalah alamat tujuan atau alamat perusahaan yang akan dilamar. Penulisannya dimulai dengan kata yang terhormat, Y-nya besar, T kecil, H kecil, diakhiri tanda titik. Tidak menggunakan kata kepada. Langsung diikuti nama jabatan kepala personalia atau direktur personalia. Kata sapaan bapak atau ibu boleh digunakan, tetapi harus diikuti nama, tidak disingkat dan tidak diikuti nama jabatan. Kata jalan ditulis lengkap, tidak disingkat. Kata nomor tidak perlu ditulis. Setiap baris tidak diakhiri tanda baca. Contohnya, kepada yang terhormat
Bapak Direktur Personalia PT Jaya Mandiri, Jalan Kencana Wungu 10 Jakarta. Ini penggunaan yang salah. Salahnya di mana? Yaitu menggunakan kata kepada. Kemudian di sini ada kata sapaan Bapak. Kata sapaan Bapak tidak perlu digunakan karena di belakang Bapak itu sudah ada jabatan, yaitu Direktur Personalia. Kalau kita menggunakan kata sapaan Bapak, berarti di belakang Bapak itu adalah nama seseorang. Kalau kita menggunakan jabatan, berarti tanpa menggunakan kata sapaan. Contoh yang benar yaitu yang terhormat Direktur Personalia PT Jaya Mandiri, Jalan Kencana Wungu 10 Jakarta. Ini adalah penggunaan penulisan alamat surat yang benar. Selanjutnya adalah salam pembuka. Dalam surat lamaran pekerjaan, salam pembuka yang digunakan adalah dengan hormat. Karena surat tersebut termasuk surat resmi, salam pembuka ditulis dengan huruf pertama kapital dan diikuti tanda koma. Dengan hormat, contoh pertama adalah penggunaan yang salah karena diakhiri tanda titik. Contoh yang kedua, dengan hormat, itu juga salah karena apa? D-nya menggunakan huruf kecil. Sedangkan yang contoh yang ketiga yaitu dengan hormat. Ini adalah penggunaan yang benar, diawali huruf kapital dan diakhiri tanda koma. Pembuka surat. Paragraf pembuka surat lamaran disesuaikan dengan latar belakang penulis surat lamaran tersebut. Apabila mengajukan lamaran berdasarkan iklan di media massa, si pelamar harus mencantumkan nama media, tanggal terbit, dan jenis pekerjaan yang dilamar. Penulisannya dapat dimulai dengan pernyataan sesuai dengan lowongan, sehubungan dengan iklan, atau berdasarkan iklan. Hal ini berbeda dengan pengajuan atas inisiatif sendiri, yang penulisannya dapat dimulai dengan pernyataan dengan ini, dengan surat ini, atau melalui surat ini, dan lain-lain. Contohnya, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang saya baca di Harian Kompas tanggal 20 Januari 2010, perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan karyawan untuk bagian produksi. Ini adalah penggunaan yang benar. Selanjutnya adalah identitas pelamar. Penulisan identitas pelamar dimulai dengan nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Setelah kata tempat diikuti tanda koma, bukan garis miring. Contohnya, nama Raka Simatupang, tempat, koma, tanggal lahir, bukan garis miring ya. Kemudian Cirebon, 25 Juli 1995. Alamat Jalan Mawar 15 Jakarta. Ini adalah penulisan yang benar. Selanjutnya yaitu penutup surat. Bagian penutup surat berisi harapan atau ucapan terima kasih. Huruf pertama pada kata sapaan harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Itu penggunaan yang benar. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Itu penggunaan yang salah. Karena kita tidak boleh menggunakannya. Harus langsung sapaan yaitu Bapak atau Ibu atau saudara. Salam penutup. Seperti halnya salam pembuka,
Salam penutup pada surat lamaran menggunakan pernyataan yang resmi, yaitu hormat saya diikuti tanda koma. Contohnya hormat saya, kemudian di belakangnya ada tanda koma, itu yang benar. Contoh yang kedua adalah penggunaan yang salah karena diawali huruf kecil. Yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama pelamar. Huruf pertama pada setiap kata nama pelamar ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf kapital semua, tidak di dalam tanda kurung dan tidak digaris bawahi. Contohnya Maria Sharapova, itu adalah yang benar. Contoh yang kedua itu salah karena apa? Karena diberi tanda kurung. Kemudian contoh yang ketiga itu juga penggunaan yang salah karena menggunakan huruf kapital semua. Demikianlah materi pada pagi hari ini. Selanjutnya Bu Isa akan memberikan tugas, yaitu membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan di surat kabar. Setelah itu ditulis rapi di kertas folio bergaris berdasarkan struktur dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang sudah Bu Is bahas tadi di depan. Selamat mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.